warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, saya kali ini ada di ruang Opini Jurnalis, sebuah podcast yang sangat menarik. Opini jurnalis, jurnalis tidak boleh beropini. Tetapi faktanya adalah Pilkada serentak baru saja usai. Kita sudah punya pemimpin baru dan kita ingin melihat bagaimana prospek ekonomi di Sumatera Selatan 5 tahun ke depan. Meskipun kondisi global sedang kurang baik ya, namun kita tetap punya optimisme dan tentu juga strategi agar ekonomi kita meningkat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Nah, di seberang saya sudah ada anak muda yang hebat nian. Dia adalah Dr. Muhammad Ihsan Hajri ST SMMM. Apalagi nih abis ini ditambahin. Cukup nanti. Ya, Ihsan ini saya manggilin nama aja ya, nggak apa-apa ya, bukan bermaksud tidak menghormati ya Ihsan ya, tapi kita mesti salut nih anak muda yang sangat berprestasi. Dan Ihsan sehari-hari dikenal sebagai akademisi di Universitas Sriwijaya, khususnya akademisi ekonomi ya, jadi beliau seorang ekonom, juga ketua dewan, ini saya mesti ngapal nih ya kan karena panjang, ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia periode 2024-2026. Nah, Ihsan, kita akan bincang-bincang nih soal ekonomi Sumsel 5 tahun ke depan. Temanya lumayan berat ya San ya? Insya Allah. Bisa. Pasti bisa. Ihsan hebat nian. Oke, ini saya mesti buka kepean ya San ya. Kalau enggak saya nanti ngarang. Oke. Nah, San, kita baru aja ada pergantian kepemimpinan ya. Meskipun yang menang petahana. Artinya untuk gubernur tentu saja adalah Pak HDCU ya, dan Pak Herman Deru dan Ci Ujang. Nah, ini tentu saja tetap akan ada perubahan politis, kemudian juga akan membuka peluang strategis untuk rekonstruksi ekonomi regional. Nah, Ihsan sebagai seorang ekonom gitu ya, bagaimana memproyeksikan ekonomi Sumsel dengan memperhatikan sejumlah potensi yang Sumsel miliki. Sumsel kita ketahui kan sangat kaya secara SDA, dia punya struktur primer gitu ya, seperti pertambangan, kemudian perkebunan, kemudian manufaktur. Bagaimana 5 tahun ke depan itu semua dielaborasi sehingga wong kita nih, wah, secara kesejahteraan tuh berduit galau. Nah, gimana tuh San? Bisa dielaborasi di opini ini? Baik, terima kasih Tante Weni. Jadi kalau kita lihat memang 2024 di kuartal ketiga ini Sumatera Selatan pertumbuhan ekonominya 5,04%, itu year on year. Dan ini kondisinya lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang 4,95%. Artinya Sumatera Selatan berarti di atas rata nasional. Itu yang pertama. Ini modal bagus nanti untuk pemimpin Sumatera Selatan yang insya Allah 2025 akan dilantik untuk start dari kondisi yang sudah bagus. Dan juga kita tahu, saya sependapat dengan Tante Weni bahwa Sumatera Selatan ini provinsi yang kaya akan energi dan kita juga kaya akan pangan. Ini sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari pemimpin kita sekarang di Indonesia ya? Sekarang. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Jadi sebenarnya di era sekarang ini dua-duanya start barengan kalau saya bisa bilang. Start barengan. Insya Allah di tahun 2025 di mana Presiden Prabowo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dengan memanfaatkan potensi yang ada di tiap daerah kita masing-masing. Dan Sumsel sebagai provinsi yang kaya akan energi dan pangan itu kita optimis kita mampu mencapainya. Yang pertama ya, kalau kita lihat dari data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan itu salah satu tertinggi ditopang oleh ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian, jadi ekonomi hijau ya? Ekonomi hijau, kita menuju ke arah sana. Memang nanti yang kita harapkan nanti Tante ke depan itu ada 3 ekonomi yang diharapkan menjadi fokus bagi pemimpin Sumatera Selatan dan kabupaten kota di Sumatera Selatan. Pertama ekonomi hijau, kedua ekonomi digital, dan ketiga ekonomi kreatif.
Oke. 3 ekonomi ini yang diharapkan sustain, keberlanjutan, dan 5 tahun ke depan itu kita bisa mencapai 8% apa yang diinginkan oleh pemimpin kita. Oke, coba tolong di breakdown lagi secara sederhana gitu ya, supaya masyarakat Sumsel ini semakin optimis bagaimana bisa ekonomi hijau itu nantinya seperti apa, ekonomi digital seperti apa, dan kemudian ekonomi kreatif. Karena itu 3 hal yang kata orang Sunda, kudu gitu ya, harus dilaksanakan. Sederhananya gimana tuh, San? Baik, ekonomi hijau yang kita tahu esensi dari ekonomi hijau ini adalah ekonomi keberlanjutan. Ya. Kita meninggalkan, mungkin kita juga di G20 sudah sepakat bahwa kita mulai akan meninggalkan energi fosil. Iya. Ya. Batu bara pelan-pelan akan dikurangi. Ya, energi-energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak itu pelan-pelan akan dikurangi. Dan ini nanti 2060 memang target Indonesia itu semua bebas. Makanya beberapa pembangkit listrik, batu bara dan lain-lain itu mulai pelan-pelan akan dihilangkan. Karena emisi karbon, ya sekarang kita tahu suhu di muka bumi ini semakin panas. Sehingga keberlanjutannya ditakutkan kalau kita tidak segera mereformasi ekonomi kita, tidak bisa nikmati anak cucu kita lagi. Jadi fokus ekonomi hijau kita saat ini adalah ekonomi dari sumber daya alam yang terbarukan, energi terbarukan, dan juga dari pertanian, dan juga dari perkebunan yang notabene ini sustain. Jadi ini mendukung juga konsep SDGs, Sustainable Development Goals. Tadi Ihsan bilang ekonomi hijau targetnya adalah secara nasional itu 2060. Menurut Ihsan itu jarak dari sekarang tuh tahun berapa ya? Ini 24 berarti berapa tahun lagi tuh, San? Efektifnya mungkin 36 tahun. Menurut Ihsan itu cukup ataukah sudah telat ataukah memang pas, dan bagaimana kemudian semua pemimpin itu sadar memang itu yang harus kita lakukan? Baik, 36 tahun menurut Ihsan itu waktu yang sebenarnya cukup pendek, Tante. Cukup pendek. Karena kita mereformasi total penggunaan energi, bukan hanya energinya saja, infrastrukturnya, sampai dengan hilirnya. Karena nanti kan kita mulai perlahan-lahan, sekarang kendaraan listrik misalnya, itu kan satu contoh kita energi terbarukan. Itu saja reformasinya cukup sulit gitu kan. Di mana infrastruktur ketersediaan nanti untuk bahan bakar listriknya di tiap daerah ada, ya, suplai listriknya. Kemudian kita akan mengganti pembangkit listrik kita ke tenaga angin, tenaga surya yang notabene bisa terbarukan. 36 tahun sebenarnya itu cukup menantang. Cukup menantang. Cukup juga membuat adrenalinnya para pemimpin tuh, dan juga niat baik tentunya ya, bagaimana bisa terlaksana ya. Benar. Terus lalu dengan ekonomi hijau juga, ya kita berharap nanti ini kan seimbang dengan ekosistem yang ada di lingkungan saat ini. Kita tahu bahwa sekarang keseimbangan ekosistem kan dengan adanya efek rumah kaca, ya dengan adanya peningkatan karbon itu kan sudah semakin mengkhawatirkan. Nah, dengan adanya nanti transformasi Sumsel yang kita tahu ya, kita punya lahan yang bagus ya, kita punya lahan gambut yang memang notabene ini harus hati-hati juga, lahan gambut gampang terbakar. Nah, ini kita berharap ada konsepnya pentahelix, Tante. Pentahelix menarik ya. Jadi bagaimana akademisi bisa dilibatkan di situ gitu ya. Beberapa stakeholder juga. San, gini nih, saya mau tanya. Ini Ihsan biasa manggil saya tante, nggak apa-apa, memang saya tantenya. Kita punya stok boleh dibilang 8, ini kalau saya nggak salah, tolong diralat, 8,05 miliar ton batu bara. Benar. Sementara kita mau menuju ekonomi hijau. Terus nak diapoke San batu bara kita ini? Siap, Tante. Kita mempunyai cadangan sekitar 8,4 miliar, di mana 4,3 miliar itu ada cadangan yang terbukti dan ada cadangan yang memang dalam perhitungan, artinya belum tereksplor, masih terkalkulasi aja gitu ya. Masih terkalkulasi, benar, Tante. Ya. Saat ini kita masih bisa gunakan ya energi coal ini. Sampai kapan? Kita yakin pelan-pelan pemerintah sudah mulai mengurangi ya. Tidak apa-apa. Namanya coal itu kan nanti walaupun kita yakin ya beberapa daerah belum dieksplor. Kalau kita ekspor juga akan keluar, dan maksud saya ini saat ini memang sektor pertambangan pun itu menyumbang sekitar 3,51% pertumbuhan ekonomi kita, gitu kan. Artinya
saat ini memang kita tidak bisa lari ya dari situ, tapi perlahan kita kurangi. Nanti ada saatnya ketika energi terbarukan itu akan menggantikan pendapatan dari energi fosil tadi tante. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita bisa, mungkin saya yakin bisa dimanfaatkan ke hal-hal lain yang mungkin lebih rendah polusi seperti itu. Berarti itu kaitannya juga dengan bagaimana mengkreatifkan atau ekonomi kreatif gitu ya? Benar tante, itu bisa kita kaitkan ya dengan adanya ekonomi kreatif kan ada 17 sektor. Itu kan nanti bisa membantu karena kita tahu tante sekarang di Sumatera Selatan sendiri itu kan 60% ini data BPS ya penduduk Sumatera Selatan itu pendidikannya SLTA ke bawah SMP ke bawah SMP ke bawah SMP masih ke bawah, ya masih ke bawah artinya baru 40% saja sumber daya manusia kita yang pendidikannya SMA ke atas. Dan ini menjadi PR kita juga gitu kan karena nanti kita tidak ingin tante ketika nanti kita sudah melakukan energi hijau melakukan nanti ekonomi digital tapi bukan tenaga kerja kita yang di sana. Iya. Kita hanya jadi penonton, kita tidak ingin seperti itu. Iya, nggak taunya ada impor tenaga dari luar gitu ya untuk mengerjakannya ya. Jangan sampai ini tanah kita, orang eksplornya, tapi tidak sebesar-besar pemanfaatannya untuk kita. Akhirnya harus ada efek domino. Ketika nanti bisa mendapatkan pajak ataupun devisa dari situ, harapannya tenaga kerja pun sebagian besar terserap dari kita. Tugas kita adalah menyiapkan tenaga kerja kita supaya siap kerja untuk di sektor itu. Alangkah ruginya kita hanya menjadi penonton, kita hanya mendapatkan penghasilan satu sisi dari mungkin pajak ataupun nanti dari sana pembagian hasil dan lain-lain, tapi tenaga kerja kita tidak bisa terserap. Nah ini kita diharapkan karena biasanya ketika orang nanti meninvestasikan pasti ada investasi nih bangun pabrik, ya kan untuk ekonomi hijau dan lain-lain. Dia pasti akan melihat dulu situasi ketenagakerjaan kita. Yang namanya orang invest, orang pengennya untung. Betul. Walaupun nanti mendukung juga goals kita tadi. Ketika nanti dia tidak menemukan tenaga kerja yang sesuai, bukan tidak mungkin nanti dia invest bersyarat. Oke, saya invest tapi tenaga kerja dari negara saya. Nah, ini kita tidak harapkan nanti. Itu kita tidak harapkan. Jangan sampai dealnya kayak gitu ya, San. Benar. Jadi kita tidak menerima efek yang maksimal dari adanya reformasi di bidang ekonomi ini. Oke, ini tadi kita baru bicara soal ekonomi hijau, ekonomi kreatif, digital. Oke. Seperti kita ketahui tante, ekonomi digital saat ini memang sedang bagus-bagusnya, kan saya bilang. Karena bagus-bagusnya karena beberapa transaksi ternyata itu dilakukan secara digital. Iya. Nggak mau duit cash lagi. Nggak mau uang cash lagi. Seperti sederhananya gitu ya. Dan sekarang ya banyak data yang menunjukkan bahwa transaksi di digital ini sudah mencapai ratusan triliun per tahun. Ini kita harapkan. UMKM kita tahu ketika tahun 98 UMKM lah yang menyelamatkan fondasi ekonomi kita. Apalagi waktu Covid ya. Apalagi Covid juga. Kenapa? Karena UMKM tidak tergantung bahannya dari luar. Jadi kalau luar harga bahannya itu naik, kita nggak bahannya lokal kita, yang kita jual juga ke orang kita juga. Artinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat ini UMKM kan memang program kementerian juga, ya, baik itu Kementerian Kominfo, Kementerian Perekonomian itu menjadikan UMKM go digital. Wajib sekarang tante. Kenapa? Dengan adanya digitalisasi ekonomi itu menimbulkan efisiensi. Kita tahu kenapa produk kita belum bisa bersaing keluar itu bukan karena produk kita jelek, enggak. Tapi harga produk kita itu relatif lebih tinggi dari harga yang lain. Iya. Kenapa terjadi? Karena kan kalau kita memproduksi itu ada 3. Ada input, ada proses, ada output. Inputnya kita bicara faktor produksi. Mesin, modal, ya. Dan metode dan lain-lain gitu ya. Jadi ingat waktu zaman S1 kuliah. S1. Pengantar ekonomi. Oke, dari segi mungkin kita ya kita sudah punya tapi ya dari segi metode mungkin. Kenapa kita mahal? Karena ketika memproduksi kita masih memproduksi biaya mahal tanda kutip. Kita belum manfaat teknologi dan lain-lain. Baik dari segi mungkin dari hulu ke hilir kita masih konvensional. Nah, dengan ada digitalisasi ini kita harapkan muncul skala ekonomi yang baru, di mana produk yang dihasilkan bukan hanya berkualitas, tapi harga bisa ditekan atau efisiensi kita bilang. Nah, ini penting, baik dari sisi pemasaran maupun nanti dari supply sampai ke konsumen itu kalau bisa terdigitalisasi. Supply sampai
ke konsumen. Mungkin after sales juga bisa after kita. sales juga digital Seperti itu, semua. digital. Baik itu dari produk barang maupun jasa. Kita tahu sekarang kalau di e-commerce gitu ya, rata-rata semua jual di sana. Iya. Tapi ada satu fenomena yang kita sedih nanti. Apa itu? Ternyata ya, ini juga sedang diteliti ya, mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Kita ternyata e-commerce kita ternyata itu ada celah baru, barang-barang dari luar masuk ke situ. Yang harganya sangat murah. Iya. Ini kalau kita bilang predatory price. Ini salah satu yang merusak persaingan usaha menjadi persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini perlu concern pemerintah. Bener, di salah satu platform itu, kita nggak sebut merek misalkan ya, itu misalkan harga apa tuh bisa Rp1. Itu memang sengaja ya. Apa yang dilakukan mereka itu istilah kita bakar duit Tante ya. Bakar duit supaya mereka bikin kita gantung dulu. Betul. Itu jelas-jelas mematikan industri kita lokal. Serem ya. Memang seperti itu Tante. Karena mereka tahu, mungkin saya tidak tahu ya, mudah-mudahan nanti pemerintah yang sekarang bisa memperbaiki tata kelola itu gitu ya. Kadang-kadang barangnya impor dari negara lain. Kita bisa masuk ke sini. Harga baju kadang 10.000 kan nggak masuk akal Tante. Betul. Saya pernah beli kacamata ya 20.000. Oke, dampaknya kemana Tante? Bentuknya bagus gitu, tapi begitu dipakai juga ya nggak enak. Oke, nggak masalah. Tapi dampaknya lihat. Salah satu industri yang paling terkoreksi dan sekarang kita lihat pertumbuhan ekonominya minus, itu industri tekstil dan garment Tante. Aduh, kasihan banget Sritex itu ya. Contoh Sritex, kurang besar apa Sritex? Ya kan? Itu tentara PBB pesen bajunya dulu di sana. Itu raksasa bener. Raksasa tekstil. Tapi karena tadi ya banyaknya serangan ya produk-produk berbahan murah sehingga tidak laku lagi Tante. Itu baru permulaan Sritex. Bukan cuma Sritex, yang lain udah punya banyak batuk-batuk di perusahaan Tante. Itu mulai dari batuk-batuk. Dan kita khawatirkan padahal Indonesia terkenal salah satunya adalah industri tekstil. Nah, sejak dulu kan banyak gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi ini, produk-produk harga murah yang mungkin tadi saya bilang itu ilegal itu tetap masuk, itu dampaknya lebih. Karena apa? Barang kita tidak laku di tempat kita sendiri. Oke. Dan kemudian gimana kolaborasi triple helix itu ya bisa ikut mencegah? Baik, kan di situ ada akademisi Tante, akademisi, pemerintah, pelaku industri. Kalau kita perluas lagi ada organisasi masyarakat dan juga ada media. Ada media. Itu pentahelix kita bilang. Artinya itu mungkin lebih kompleks. Pertama ya memang kita berharap pentahelix ini benar-benar dijalankan. Artinya semua kebijakan yang nanti diambil pemerintah itu harus melalui kajian. Disitulah peran, karena kita yakin pemerintah itu tidak bisa bermain sendiri ketika menghadapi masalah yang kompleks seperti ini. Kan kita ada akademisi mungkin melalui tridharmanya, pendidikan, penelitian, pengabdian, itu bisa menemukan the best way, cara terbaik. Ya kan? Mungkin dari sisi tata kelola kita ada ahli manajemen logistik, kita ada ahli pertanian, kita semua saya yakin di Indonesia ada. San, tapi gini ya, di negara kita ini yang namanya muatan politis tuh lebih kental gitu ya daripada misalkan kepentingan masyarakat yang lebih luas, semuanya dibawa ke politik. Nah, bagaimana nih kita di sini melalui forum ini gitu ya Pak San, bisa membukakan matanya para pemimpin ya, termasuk pemimpin daerah, untuk sebanyak-banyaknya dan seefektif mungkin menggait akademisi, sehingga tadi yang Ihsan bilang melalui kajian baru ada kebijakan. Gimana San menurut pandangan Ihsan? Kita berharap yang sekarang gitu ya, itu akademisi bisa dilibatkan. Artinya setiap kebijakan, apalagi yang level strategis, itu benar-benar dilakukan dengan kajian akademis yang matang. Ya, memang kan sekarang kita lihat beberapa produk seperti perda, peraturan, pemerintah itu harus ada naskah akademis dari akademis. Tapi terkadang ya nggak dipakai ya San? Nggak dipakai. Ini curhat ya San? Nggak juga, alhamdulillah bisa juga beberapa kali bantu dipakai Tante, tapi belum banyak. Karena kita tahu kan sekarang Indonesia kan desentralisasi, artinya pemerintah daerah juga bisa membuat produk hukum sendiri, perda, tidak seperti dulu sentralisasi. Karena tiap daerah punya keunikan masing-masing. Kita akui lah kadang-kadang itu habis di kertas saja, padahal itu komprehensif Tante. Cuma habis di kertas aja. Tapi ujung-ujungnya maaf ini, mudah-mudahan nggak terjadi di daerah kita. Kebanyakan malah keputusan yang diambil itu masih kepentingan politis.
naskah akademis itu membantu untuk pengambilan keputusan the best way. Seharusnya karena itu kan komprehensif dari kajian legal sampai aspek ekonomis itu pasti ada. Harapannya nggak bisa atas kertas saja, sayang gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan, artinya setiap kebijakan itu benar-benar berdasarkan kajian yang mendalam. Baik buruknya apa sih, dampaknya apa. Kita yakin apa sih setiap kebijakan itu ada yang berdampak positif, ada negatif. Kita berharap positif lebih besar pada negatifnya. Seperti itu Tante. Dan mungkin saya sependapat dengan Tante ya, artinya ini komitmen kita semua. Baik itu eksekutif, legislatif, bahwa kita harus satu tujuan dulu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, insya Allah apapun yang kita lakukan itu orientasinya ke masyarakat, ke kesejahteraan dan ke keadilan sosial ujungnya. Itu yang kita harapkan. Betul sekali. Oke. Sekarang kita ngomong soal Tanjung Carat nih, gitu ya. Tanjung Carat yang digadang-gadang ini pada masa pemerintahan Pak Herman Deru, meskipun itu kelanjutan dari yang dulu-dulu, ini bisa terwujud. Ini Pak Herman Deru periode kedua. Bagaimana Tanjung Carat menurut Ihsan bisa menyerap tenaga kerja, kemudian bisa menjadi pintu masuknya ekonomi Sumsel bisa lebih maju. Baik. Mungkin saya tanya dulu ke Tante. Tante sedih nggak kalau kita punya produk tapi yang menjualnya itu dari lewat pelabuhan orang? Bahkan San, kalau tol Jambi kita ini jadi beneran, kita cuma bisa lihat. Jadi cuma bisa lihat. Kopi kita terbesar di Indonesia, 26%, 200.000 ton per tahun itu Sumsel yang menghasilkan. Arabica. Tapi kemana larinya? Lewat mana? Tata kelolanya mana? Ke Lampung yang punya. Mungkin ada beberapa pendapatan yang bisa diambil dari pelabuhan sana itu nggak langsung ke kita. Jangan-jangan mohon maaf capnya pun diganti cap Lampung, kita nggak tahu. Kita nggak tahu begitu, ya. Saya nggak berani duga, tapi kita nggak tahu. Bukan mungkin capnya cap Lampung. Padahal jelas dari daerah kita. Jelas. Sumber daya alam, kita punya batu bara, kita punya andesit, kita punya potensi emas juga ternyata sedang dikaji ada Tante di kita. Di Muratara itu ada, ya. Pasir kuarsa kita kaya. Pasir kuarsa dari zaman dulu juga. Dulu, ya. Itu semua dari bumi Sumsel. Tapi keluarnya nggak lewat kita. Makanya namanya Suwarna Dwipa. Benar. Jadi benar-benar Sumatera dulu Bangka ada pisah gitu kan. Bangka kayak akan timah. Benar-benar kalau kita bilang Sumatera Selatan ini tanah yang diberkahi Tante. Tanah yang diberkahi. Karena semua ada. Kita minyak juga ada. Kita batu bara ada. Provinsi yang ada beberapa BUMN kantor pusatnya itu ada di kita. Ya kan? Karena apa? Potensi alamnya banyak sekali. Belum lagi potensi wisatanya sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, itu yang kita berharap Tanjung Carat ini tetap dilanjutkan jadi kawasan ekonomi khusus. Bukan hanya untuk nanti membawa barang kita keluar maupun masuk ke sini lewat Sumsel, tapi juga menyerap tenaga kerja. Dan ini mudah-mudahan tetap dilanjutkan, ya. Tetap berjuang supaya ini terrealisasi. Tetap berjuang. Menarik nih Ihsan bilang tetap berjuang. Yang diperjuangkan apa San untuk bisa terwujud? Yang pertama itu komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan bahwa ini harus diteruskan. 100%. Karena ini kita yakin dampaknya akan ke Sumatera Selatan. Baik itu pimpinan level provinsi maupun eksekutif di pusat. Artinya kita nanti ya mudah-mudahan Pak Gubernur nanti bisa membantu ya menyampaikan gitu ya ke pimpinan pusat, mungkin ke Presiden bahwa ini urgent dilaksanakan. Karena tadi kalau ini bisa keluar dari kita, bayangkan betapa sibuknya aktivitas KAK di Tanjung Carat tadi, berapa banyak itu bisa jadi KAK itu kawasan ekonomi khusus itu bisa sebagai kawasan ekonomi baru namanya. Simpul ekonomi, pusat ekonomi baru. Bayangkan di daerah Sumsel dan sekitarnya itu akan jadi kawasan ekonomi baru. Luar biasa itu kan maksud saya. Artinya benar-benar termanfaatkan untuk kita. Jadi harus ada komitmen, juga harus ada bagaimana berjuangnya itu bisa sampai ke pusat. Sampai ke pusat, dibantu oleh semua pihak. Baik itu nanti kita punya wakil legislatif kita di pusat, baik itu di DPR RI, di DPD maupun di DPRD sendiri. Ya, kita punya beberapa eksekutif, mungkin menteri yang berasal dari Sumatera Selatan. Mudah-mudahan
komit tetap membantu kita. Artinya ini tidak bisa hanya tugas provinsi saja. Nggak bisa. Artinya semua pihak, termasuk yang paling nanti kan ke legislatif itu kan nanti ada ahli fungsi dan lain itu, termasuk lahan itu harus komitmen kita bersama. Karena apa? Karena untuk masyarakat Sumatera Selatan. Jangan sampai kita kaya ya, tapi kita tidak menikmatinya. Tapi kita jadi penonton. Kita hanya jadi penonton saja. Kita hanya melihat barang kita diangkut pakai kontainer lari keluar. Kita gigit jari saja. Kita gigit jari. Itu yang kita tidak harapkan. Padahal Sriwijaya pusatnya di sini, Tante. Iya. Sriwijaya pusatnya di Sumatera Selatan. Kita tahu wilayah Sriwijaya itu sampai ke India dulu. Betul. Bagaimana Palembang dan sekitar itu menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan terbesar. Jadi Ihsan nih kayaknya mau bilang gitu, saya menyimpulkan aja bahwa dengan nanti adanya Tanjung Carat itu bukan bisa berdiri, terbangunlah seperti itu boleh dibilang mengembalikan kejayaan Sriwijaya. Kita akan sangat bangga kalau Sriwijaya, New Sriwijaya di Sumatera Selatan ini akan kembali bisa kokoh berdiri, ya. Kita akan sangat bangga ketika kita menjadi pusat perdagangan, ya, semua pusat ada di kita swasembada pangan di kita, swasembada energi di kita, pusat perdagangan di kita, alangkah bangganya kita. Dan itu kita titipkan di pemimpin kita 5 tahun ke depan. Ya mungkin. Coba San ngomongnya madep situ San supaya didengar ini oleh para pemimpin. Ya, ini saya sebagai masyarakat Sumatera Selatan, ya kami titip, ya Bapak Ibu, ya. Yang pemimpin yang mungkin baik di level dari provinsi, karena ini kita kaitkan nggak cukup provinsi saja, karena kewenangannya pun dari bupati, ya kan, artinya perlu sinergitas, irisannya ke situ, ya kami titip, ya supaya Sumatera Selatan menjadi Sriwijaya lagi, ya, New Sriwijaya. Keren tadi Ihsan bikin New Sriwijaya yang memang benar-benar seperti sejarah kita dulu, ya, gimana besarnya nama Sriwijaya, gimana hebatnya Sriwijaya. Ya, kita kembalikan. Kita kembalikan. Salah satunya dengan adanya pelabuhan ini saya yakin kalau ini bisa jalan, ini bisa lancar, pusat ekonomi baru itu akan tumbuh di Sumsel. Wah, mudah-mudahan nih San, ya kan, didengar ini, YouTube-nya ditonton, ya, dan tentu ada komitmen dan ada niat baik. Oke, Ihsan, sekarang saya mau tanya gini. Sebenarnya SDM-nya Sumsel ini, sumber daya manusianya Sumsel itu bisa bersaing nggak sih San dengan bukan hanya dengan daerah ya, bukan hanya dengan daerah lain, tapi tentu saja kita udah zaman global ya, tapi bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang kemudian masuk ke kita untuk bekerja di sini? Ihsan melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia kita sudah cukup baik. IPM walaupun kita bukan top 10. Bukan top 10. Kita berapa? Belasan. Okay. Artinya kita masih kalah sama Aceh, kita masih kalah sama Sumbar. Kita kalah sama Aceh? Iya. Sumbar? Iya. Kok bisa? Saya nggak tahu. Ya. Indikatornya apa? Indikator angka harapan hidup, tingkat pendidikan, nanti aksesibilitas kesehatan dan lain-lain. Angka harapan hidup tadi ya. Artinya kita bisa masih meningkatkan itu, Tante. Salah satunya yang saya sorot tadi, yang saya sampaikan di depan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Sumsel 60%, 59,8% itu SLTP ke bawah. Memprihatinkan ya San? Cukup memprihatinkan bagi Ihsan. Kalau dalam target Ihsan gitu ya, berapa lama kita bisa SLTA ke atas? Ihsan yakin 5 tahun ke depan bisa? Harus ya? Harus bisa. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pendidikan, ya saya nggak bilang gratis lah, pokoknya dengan murah dan mudah. Itu tugas kita. Tugas pemimpin juga tentunya. Kalau saya bilang pelayanan dasar, kesehatan dan juga pendidikan itu mutlak untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Tidak mungkin tercipta sumber daya manusia yang unggul tanpa adanya pelayanan kesehatan yang bagus dan pendidikan yang memadai. Itu sudah mutlak. Mengapa Singapura bisa maju? Coba lihat. Betul. Bagaimana pendidikan mereka, bagaimana pelayanan kesehatan mereka. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti, ya, mudah-mudahan pemimpin kita yang baru, ya, kita benahi ini, Tante. Dan kita sebisa mungkin mempermudah birokrasi, khususnya pelayanan dasar tadi. Ini fundamental. Kita lihat programnya Presiden, ya ada program makan bergizi gratis. Itu kan saya yakin ingin menurunkan angka stunting agar sumber daya manusia kita sehat. Ketika sumber daya manusia kita sehat,
otaknya lebih ini tante ya, lebih bisa menyerap pelajaran, kemudian bisa tamat sekolah, bisa kerja, angka harapan hidup tinggi, itu juga angka harapan hidup tinggi, dan juga orang tua tadi kita bicara kalau daya beli tadi bisa mengalokasikan uangnya untuk hal-hal lain. Iya. Ini juga kan berhenti ke pertumbuhan ekonomi semua, IPM, konsumsi rumah tangga, dan itu akan mengarah ke situ. Rentetannya banyak. Kita nyebutnya multiplier effect. Efek multiplier. Dan itu dibangun dari hal fundamental tadi. Sekolah dan pelayanan kesehatan. Dua itu kalau mau meningkatkan sumber daya manusia kita. Apakah bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Orang lain bisa kok kita enggak. Betul. Masa kita kalah sama daerah lain? Bisa. Pasti bisa. Tinggal dibutuhkan komitmen, mempermudah birokrasi tadi. Birokrasi. Itu. Karena salah satu indikator pemerintahan berhasil ada birokrasinya yang sehat. Birokrasi yang sehat. Betul ya. Good governance. Good corporate governance. Ihsan, menarik sekali deh perbincangan dengan anak muda, ilmunya banyak, kita mesti banyak belajar. Dan opiners, jangan sekali-kali beropini, temukan faktanya di Opini Jurnalis. Sampai ketemu lagi Ihsan. Sama-sama Tante, makasih Tante. Saya Winnie Ramdiastuti, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Bye.